Film dimulai dengan sebuah wawancara eksklusif di TV, di mana ada seorang pria yang diwawancarai bernama Andrew, yang merupakan seorang bos perusahaan game bernama Sentinel yang sedang berkembang pesat di dunia. Sentinel lagi mengembangkan sebuah game action dalam tampilan first person, dengan mengambil suasana kota sebagai lingkungan gamenya. Motif Andrew membuat Sentinel adalah, karena dia benci hak kepemilikan senjata api di negaranya, jadi dia membuat kampanye untuk melawan hak itu, dengan slogan, jaga senjata dalam permainan. Dia berpesan untuk menggunakan senjata-senjata itu di dalam game aja, karena dia melihat para warga udah beruntung bisa hidup di negara ini, tapi sekarang malah merusak planet ini, bahkan mengganggu yang lainnya seperti hewan dan alam. Pada akhirnya senjata itu digunakan untuk menghabisi hidup satu sama lain, dan Andrew merasa gak bisa membiarkan hal itu terjadi terus-menerus. Oleh karena itulah kenapa dia mau memasukkan semua kekerasan itu ke dalam gamenya, sehingga negaranya menjadi aman dan tentram. Sekarang game yang lagi dia kembangkan adalah game yang akan terasa seperti beneran, karena dia tahu player mau seakan berada di dalam game, dan para player akan menikmati game mantap itu sebentar lagi. Di saat itu wawancaranya ditonton sama karyawannya Andrew bernama Orson, yang merupakan kepala petugas keamanan Sentinel, dan dia pernah memaksa Sentinel untuk masuk ke kontrak militer. Jika itu terjadi, Sentinel menjadi pengembang teknologi militer di bawah arahannya Orson, dan Andrew gak mau akan itu. Ketika menonton terus, istrinya Orson bernama Abby udah bersiap-siap untuk mereka pergi ke suatu tempat. Tapi dia melihat suaminya yang terus fokus untuk mendengar apa yang Andrew sampaikan, seakan gak mau melewati setiap kata demi katanya. Beberapa saat kemudian ketika Abby mau memanaskan mobil, tiba-tiba datang sekelompok penjahat yang menangkapnya, sebelum akhirnya Orson pun dipingsanin. Beralih ke rumah lain di esok harinya, di mana ada seorang gamer profesional bernama Max, yang dapat kunjungan dari temannya yang merupakan salah satu karyawan Sentinel. Anehnya, Max seperti takut ketika keluar dari rumah, dan menyuruh si pria untuk mendekat. Si pria mau mengasih sebuah DVD game FPS action yang Sentinel udah buat, tapi game itu belum yang versi terakhirnya. Selain menjadi gamer profesional, Max adalah seorang tukang tes game untuk Sentinel untuk mengetahui apakah ada error atau gak di gamenya, jadi dia disuruh untuk mencoba gamenya dulu, sebelum game itu akan dirilis secara massal. Sambil dia memasukkan DVD-nya ke perangkat konsol Sentinel, Max berbicara dengan ceweknya di telepon sebut aja Ayu, yang merupakan salah satu orang dari tim Sentinel yang bikin game ini, dan memberitahu tentang game apa yang akan dimainkan. Sementara itu di sebuah rumah lainnya, para penjahat lagi memasang perangkat di balik leher Orson, sementara istrinya udah babak belur dihajar sama para penjahat. Setelah beres memasang perangkatnya, para penjahat pergi dari rumah sambil mereka menculik Abby. Di saat itu Max udah memainkan gamenya dengan sebuah kontrol yang dia pegang, bersamaan dengan Orson yang terbangun dari pingsannya, dengan lokasi yang sama yang dilihat Max ketika para penjahat memasang perangkat di lehernya Orson. Ini menandakan kalau tubuh Orson udah dikontrol sama Max, dan dijadikan karakter utama di game itu. Max mengomentari kalau gamenya gak ada menu, gak ada tampilan apapun seperti jumlah darah yang dimiliki, dan gak ada loading. Dia lalu mencoba memeriksa sebuah foto, dan mengetahui kalau itu adalah foto Orson dengan istrinya. Sebelum dia melihat karakternya di cermin, merasa karakternya lagi dalam kemarahan. Max kemudian menemukan sebuah bercak darah, menduga kalau di rumah ini ada terjadi suatu kekerasan. Dia lalu menemukan sebuah HP di dapur, dan memencet tombol mulai untuk melihat sebuah video pesan dari seorang pria gondrong. Max udah mengetahui kalau orang itu adalah NPC. Tapi dia gak menyadari, kalau orang itu adalah orang beneran juga yang berada di dunia nyata. Si gondrong memberitahu kalau Max diberi waktu untuk menyelesaikan setiap misi, dan jika gagal, istrinya Orson si Abby bakal dihabisin hidupnya secara perlahan-lahan. Misi pertama adalah untuk pergi ke sebuah bank besar tanpa ketahuan, dan mengambil isi dari sebuah laci penyimpanan. Max berpikir misinya cukup simpel, jadi dia pun memulai misinya dengan keluar dari rumah, dan mengambil sebuah mobil mantap yang udah disediakan di luar. Max mengeluh kalau gak ada tampilan apa-apa untuk membantunya berkendara, terutama peta, oleh karena itu dia berusaha berkendara sesuai apa yang dia ingat jalan-jalannya di kota ini. Ketika Max lagi asik berbicara dengan Ayu, dia hampir tabrakan sama tiang listrik, tapi untungnya dia bisa menghindarinya tepat waktu.
Ini membuat Max kepikiran untuk menabrak apapun yang bisa dia tabrak macam game GTA. Namun Ayu menyuruhnya untuk serius melakukan misinya. Sesampainya di bank yang dituju, Max menyadari kalau pintu depannya udah dikuasai sama para perampok, oleh karena itu dia pergi ke sisi samping gedung untuk masuk melewati jendela. Di dalam, Max berusaha untuk jangan sampai ketahuan, sampai dia bertemu dengan wanita yang merupakan salah satu karyawan bank, dan mau berkomunikasi dengannya. Setelah menekan sebuah tombol di kontrol, Max diberi 4 pilihan pembicaraan yang bisa dia pilih, dan karena dia mau iseng untuk menggoda si wanita, dia tentu aja memilih pembicaraan yang iseng. Hey baby. What? Max lalu memilih pembicaraan untuk mengetahui lokasi tempat penyimpanannya, yang dibalas si wanita kalau Max membutuhkan kunci yang ada di mejanya. Jadi setelah mengambilnya, Max pergi ke lokasi area tempat penyimpanannya, dan membuka nomor laci sesuai apa yang disuruh si gondrong sebelumnya. Tapi sebelum dia bisa membukanya, terjadi error di gamenya, yang membuat Orson menjadi error juga, dan bisa merasakan asal error itu di perangkat di belakang lehernya. Ini menandakan Orson masih mempunyai kesadarannya, namun karena dia udah menjadi karakter di game yang dikontrol Max, Orson gak bisa mengontrol tubuhnya dan hanya bisa mengikutinya. Gak lama setelah itu gamenya benar kembali, oleh karena itu Max langsung membuka lacinya, dan menemukan sebuah handgun beserta sebuah pesan, yaitu untuk menghabisi para perampok dan mengambil uangnya dari mereka. Ini membuat Max menjadi lebih bersemangat, karena udah saatnya dia untuk melawan para musuh yang ada. Beberapa saat kemudian setelah menghabisi semua musuh, Max berhasil merebut uangnya, lalu langsung kabur dengan menggunakan mobilnya, dan akhirnya misi pertamanya pun selesai. Setelah menjauhi banknya, Max memberhentikan mobilnya untuk dia istirahat dulu, mengira kalau gamenya udah save secara otomatis, dan mau memberhentikan sementara gamenya dengan memencet tombol pause. Tapi ternyata gamenya gak bisa di-pause, jadi Ayu akan mencari solusi untuk itu. Max selalu mendengar sebuah berita tentang perampokan bank, oleh karena itu dia pergi melihat TV-nya, dan menjadi kaget ketika mengetahui bank itu adalah bank yang sama yang Max lihat di game. Dia semakin kaget ketika dikabarkan yang merampok bank di dunia nyata adalah Orson, oleh karena itu Max cepat-cepat menelpon polisi, namun dia langsung disadap untuk menyuruhnya kembali memainkan gamenya. Meskipun Ayu juga menyuruh hal yang sama, Max tetap gak bisa terima dengan mematikan konsolnya. Tapi sebelum dia bisa mematikannya, tiba-tiba muncul sebuah video pesan dari si gondrong di TV-nya. Si gondrong memberitahu kalau hidupnya bergantung pada game itu, jadi jika Max macam-macam, mereka akan menghabisi hidup Ayu, dan melaporkan Max ke polisi. Si gondrong lalu menyuruh Max untuk memeriksa saldo di banknya, yang ternyata dia udah dapat duit $2 juta atau hampir 30 M yang masuk ke rekeningnya, dari hasil rampok di bank sebelumnya. Kemudian, Max mengetahui udah ada para penjaga di luar rumahnya, dan salah satunya menyuruh Max untuk jangan macam-macam. Jadi si gondrong menyuruhnya untuk menyelesaikan gamenya, yang terpaksa harus dilakukan Max dengan berat hati, apalagi Ayu sendiri menjadi bagian dari semua ini. Misi keduanya adalah untuk pergi ke sebuah sekolah, di mana akan terjadi penembakan di sana. Oleh karena itu Max pergi ke sana, dan dia disuruh melindungi penembak yang ada di dalam sekolah, karena akan ada polisi yang berusaha untuk menangkap si penembak. Max menjadi susah untuk melakukannya, tapi ketika dia mengetahui kalau Ayu terancam akan dihabisin hidupnya, dia pun mau gak mau mesti melakukannya. Sesampainya di dalam sekolah, Max melihat para murid yang udah pada berlindung di dalam kelas, dan bertemu dengan si penembak yang ternyata masih remaja. Max mencoba menahan si cowok, namun dia beralasan melakukan ini adalah karena pihak Sentinel mengancam akan menghabisi hidup ibunya. Jadi Max merelakan dia pergi, dan menahan para polisi yang datang. Setelah menjatuhkan para polisi, dia mendengar suara tembakan dari cowok itu yang dengan tega menembaki banyak murid dan guru yang dia temui, yang membuat Max dan Orson gak kuat untuk mengetahuinya. Setelah menyelesaikan misi keduanya, insiden menyedihkan tentang sekolah itu pun mulai diberitakan, dan membuat Max merasa bersalah. Max kemudian menerima telepon dari si gondrong lagi untuk misi lainnya, tapi kali ini Max langsung mematikan teleponnya, dan kepikiran untuk menelpon nomor telepon di rumahnya dengan menggunakan HP-nya Orson. Setelah Max memberitahu kalau dia yang mengontrol Orson, Max mengontrolnya untuk ke rumahnya, dan menggunakan kemampuan bertarungnya untuk melumpuhkan para penjaga di rumahnya, sebelum dia dan karakter gamenya pun akhirnya bertemu.
Max tahu kalau Orson gak bisa berbicara, jadi dia menyuruh Ayu untuk mengaktifkan suaranya lagi, sehingga Orson akhirnya bisa berbicara. Max bertanya bagaimana rumahnya bisa disadap, yang dijawab Orson kalau dia yang menciptakan semua protokol keamanan untuk Sentinel, termasuk penyadapan. Oleh karena itu dia menunjukkan semua benda-benda dari Sentinel yang pernah diterima Max sebelumnya, yang ternyata di benda-benda itu ada alat penyadapnya, untuk memantau segala aktivitasnya Max, sehingga bisa dilihat sama tim Sentinel termasuk si bos Andrew. Orson lalu menungkapkan kalau dia yang mengembangkan perangkat di lehernya yang bisa menghubungkan Max dengan dirinya sendiri, yang bernama Control X, tapi dia berpikir perangkat ini lebih cocok untuk militer. Dia menambahkan kalau tujuan Control X adalah membuat tentara yang kuat, dengan refleks yang cepat dengan dua pasang mata, yang membuat Max heran apa hubungannya dengan bos Andrew. Orson menduga kalau Andrew ada merencanakan sesuatu jahat yang besar, dan merasa slogan jaga senjata dalam gamenya adalah omong kosong. Orson melihat Andrew cuma mau dapat duit yang banyak aja, dan gak peduli berapa banyak nyawa yang dibutuhkan untuk mengamankan duitnya, sementara dia sendiri mau menggunakan Control X untuk menyelamatkan orang. Orson lalu bertanya apa yang membuat Max mau setuju untuk mengetes game ini, yang dijawab dia kalau cuma dunia game yang cocok baginya, karena dia kecewa dengan orang-orang di dunia nyata yang udah menjatuhkannya. Dia sebenarnya udah 2 tahun gak meninggalkan rumah, dan menjadi gamer profesional sebagai pekerjaannya, bahkan dia pernah memenangkan turnamen-turnamen game. Dia pernah kehilangan satu sahabatnya, yaitu seekor anjing yang pernah ditembak sama orang-orang gak dikenal. Awalnya Orson menganggap lucu sama alasannya Max, tapi Max bilang kalau dia serius gara-gara kejadian naas yang menimpa anjingnya. Cara pandang hidupnya udah berubah dengan gak keluar-keluar rumah, merasa ketakutan dengan orang-orang yang memegang senjata api untuk melakukan hal-hal yang gak benar. Gak lama setelah itu terjadi error lagi di perangkat di lehernya Orson, merasa penyebabnya adalah gara-gara gangguan sinyal jika dia mendekatkan kontrolnya, jadi Orson menyuruh Max untuk membantu melepaskan perangkat itu, karena Orson tahu gimana cara melepaskannya. Namun sebelum itu, Max pergi keluar dulu, untuk membawa masuk seorang bawahan yang pingsan ke dalam rumahnya. Di saat itu layar pantauan Orson di tempat Andrew menjadi sempat error, yang diduga dia kalau Max mau mencoba melepaskan perangkat di lehernya, oleh karena itu dia memberitahu ke Max untuk menghentikan tindakannya, dan bertanya di mana Orson. Ternyata layar pantauan Orson udah benar kembali, tapi Andrew udah keburu kesal duluan dengan Max, jadi dia menunjukkan kalau dia benar-benar bisa menghabisi hidupnya Ayu, seperti dia lakukan ke salah satu karyawan yang udah mengecewakannya. Setelah mendapatkan tekanan dari Andrew, Max membuka sebuah video pesan dari istrinya Orson yang menyuruhnya untuk melakukan misi selanjutnya, yaitu menghabisi hidup saingannya Andrew selama ini, supaya dia bisa meraup seluruh keuntungan setelah saingannya gak ada lagi. Setelah menonton videonya, ternyata HP-nya bukan dipegang sama Orson, melainkan seorang bawahan yang udah dipasang perangkat gamenya, sebagai pertanda kalau Orson udah terbebas. Ini berkat rencana dia dan Max sebelumnya dengan membawa seorang bawahan yang pingsan masuk ke dalam rumah, dan membuat layar pantauan di Andrew menjadi error dengan mendekati kontrolnya ke perangkatnya Orson, sehingga mereka mempunyai waktu untuk cepat-cepat mencabut perangkat dari leher Orson untuk dipasang ke si bawahan, sebelum layar pantauan di Andrew benar kembali. Sekarang dengan mengontrol si bawahan itu, Max pergi ke lokasi misinya, sementara Orson pergi menyelamatkan istrinya yang berada di gedung Sentinel. Beberapa waktu kemudian setelah berhasil memberhentikan mobil si saingan bertanya siapa Max ini, yang membuat Andrew menjadi heran, karena seharusnya saingannya mengenal Orson. Max berpikir kalau si saingan itu juga merupakan salah satu dalang dari game berbahaya ini, jadi Max pun memutuskan untuk menghabisi hidupnya. Setelah itu Andrew menanyakan timnya kenapa saingannya gak mengenal Orson, tapi sebelum dia bisa mendapatkan jawabannya, datang si Gondrong yang memberitahu kalau Orson udah tiba di gedung mereka. Oleh karena itu si Gondrong dan para bawahannya pun berkumpul untuk melumpuhkan Orson, dan disuruh untuk jangan menghabisi hidupnya, karena bos mereka mau Orson tetap hidup. Setibanya di dalam gedung, Orson langsung disambut sama si Gondrong dan kawan-kawan, sehingga dimulailah keributan antara Orson dengan timnya si Gondrong dengan tangan kosong. Setelah melumpuhkan semua bawahan, Orson mau mengasih kesempatan ke si Gondrong untuk menyerah. Namun ternyata dia gak mau, sehingga mereka berdua ribut lagi,
Sampai Orson bisa mencekeknya dari belakang, dan akhirnya si gondrong pun habis dengan dipeleterin lehernya. Orson kemudian mendatangi ruangannya Andrew, di mana dia melihat istrinya udah diancam dengan pistol, dan disuruh berhenti sama Andrew. Dia lalu memperlihatkan Max yang udah berhasil diberhentikan sama seorang bawahan lainnya, yang ternyata si bawahan itu pura-pura pingsan sebelumnya, supaya dia bisa menyusup ke dalam rumah setelah Orson pergi. Orson bertanya kenapa harus membunuh anak-anak di sekolah, yang dijawab Andrew kalau mereka berpotensi sebagai penyebab perang. Andrew mengaku benci dengan apa yang terjadi di negara mereka, dengan kasus-kasus yang melibatkan senjata api, jadi itulah kenapa dia mau menjaga senjata di dalam dunia game aja. Selain itu, Andrew melihat ini berpotensi sebagai bentuk masa depan, dan dia yakin kalau para gamer itu adalah penyelamat umat manusia. Namun, Orson merasa Andrew orangnya serakah, untuk mencoba menjadi yang Maha Esa yang bisa mengontrol manusia, walaupun dia tahu itu mustahil. Sementara itu, Max menggerakkan karakternya yang gak diketahui si bawahan apa yang Max lakukan. Ternyata, karakter yang Max kendalikan udah masuk ke dalam rumahnya, dan mulai menghajar si bawahan. Di saat yang bersamaan, Abby dengan cepat menyerang si penjaga, dan dia pun dijatuhin dari ketinggian. Ketika Orson dan Andrew mulai ribut, Max udah berhasil melumpuhkan si bawahan, dan mau pergi menyusul Orson. Tapi Max menjadi kesal ketika melihat kaki karakternya sempat dipatahin sama si bawahan sebelumnya, dan perangkatnya menjadi error total. Jadi Max dengan berani untuk menyusul Orson sendirian, dengan mengambil pistol dari seorang bawahan, dan menggunakan mobilnya Orson. Sementara itu, keributan Orson dan Andrew berpindah ke balkon, di mana mereka sama-sama memegang pedang sekarang untuk melanjutkan keributannya. Beberapa saat kemudian, Andrew berhasil menebas kakinya Orson, sehingga dia menjadi susah untuk berdiri. Tepat sebelum Andrew bisa menghabisi Orson, Max pun menembak badannya Andrew dari belakang, dan akhirnya Game Master Andrew pun habis. Setelah insiden itu, Max ditunjuk untuk mengisi jabatannya Andrew dengan menjadi bos, dan acaranya lagi ditonton sama Orson di rumah. Film diakhiri dengan Max yang mengungkapkan tujuan utamanya, kalau dia berjanji akan mengembalikan perusahaan Sentinel seperti perusahaan game sebagaimana mestinya, dan membuat game-game mantap yang bisa dinikmati banyak orang tentunya.